Benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan jika benda tersebut memiliki perubahan kecepatan yang tetap. Dari rumus percepatan diketahui bahwa A sama dengan delta V per delta T sama dengan Vt minus V0 per T. Dengan mengkali silangkan kita dapatkan persamaan AT sama dengan Vt minus V0 atau bisa dituliskan Vt sama dengan V0 plus AT. Untuk menghitung perpindahan, dapat ditentukan dengan persamaan kecepatan rata-rata delta X sama dengan V delta T. X minus X0 sama dengan V T minus T0. V sendiri adalah kecepatan rata-rata, yaitu setengah V0 plus Vt, sehingga kita dapatkan persamaan seperti berikut. T0 dapat diabaikan karena T0 sama dengan 0, maka persamaannya menjadi seperti berikut. Dan jika kita masukkan persamaan Vt sama dengan V0 plus At dari persamaan sebelumnya, kita akan memperoleh persamaan X sama dengan X0 plus V0T ditambah setengah At kuadrat. Jika persamaan Vt yang sebelumnya kita nyatakan dalam bentuk T, kita akan memperoleh T sama dengan Vt minus V0 per A. Persamaan ini kita bisa masukkan ke persamaan perpindahan yang sebelumnya, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan persamaan delta X sama dengan Vt kuadrat minus V0 kuadrat per 2A. Dari sini kita menghasilkan persamaan baru, yaitu 2AX sama dengan Vt kuadrat minus V0 kuadrat, atau bisa dituliskan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AX. Ketiga persamaan ini adalah persamaan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal gerak lurus berubah beraturan. Setiap benda yang dilepas dari ketinggian tertentu akan jatuh ke permukaan bumi. Hal ini dikarenakan gravitasi bumi yang merupakan percepatan terhadap sebuah benda. Benda jatuh secara vertikal dapat memiliki percepatan konstan jika gaya gesek udara diabaikan. Benda bisa memiliki kecepatan awal ataupun tidak. Contoh soalnya, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 500 meter dan bumi memiliki gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukanlah waktu tempuh benda sampai jatuh di tanah dan kecepatannya saat menyentuh tanah. Untuk menghitung waktu tempuh, kita bisa gunakan persamaan perpindahan karena jarak tempuh sudah diketahui. Dalam hal ini, kita akan menuliskan dalam huruf Y karena gerak vertikal, sehingga Y sama dengan Y0 plus V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dari soal tersebut, kita ketahui bahwa tidak ada kecepatan awal, posisi akhir benda adalah 0 meter, dan percepatannya adalah G. Sehingga 0 sama dengan Y0 plus setengah GT kuadrat, T kuadrat sama dengan minus 2Y0 per G. Nilai waktu tidak mungkin negatif, maka persamaan ini dapat dimutlakan, sehingga T sama dengan akar dari mutlak minus 2Y0 per G sama dengan akar 2 kali 500 per 10 sama dengan akar 100 sama dengan 10 second. Untuk menghitung kecepatan, kita bisa gunakan persamaan Vt sama dengan V0 plus At. Tinggal kita masukin angkanya, Vt sama dengan Gt sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 meter per second. Gerak vertikal ke atas saat benda dilemparkan memiliki kecepatan awal. Benda ini akan berhenti pada suatu titik vertikal ketika Vt sama dengan 0 karena benda bergerak melawan gravitasi bumi. Contoh soalnya, benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Tentukan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum dan tinggi maksimumnya. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum bisa kita hitung dengan persamaan Vt sama dengan V0 plus At. Benda bergerak melawan arah gravitasi bumi, sehingga Vt sama dengan V0 minus Gt. Pada ketinggian maksimum, Vt sama dengan 0, sehingga V0 sama dengan Gt, maka waktunya adalah T sama dengan V0 per G sama dengan 30 per 10 sama dengan 3 second. Untuk menghitung ketinggian maksimum, kita bisa gunakan persamaan perpindahan Y sama dengan Y0 plus V0T plus setengah At kuadrat. Y0 itu 0 dan percepatan gravitasi bumi berlawanan arah dengan gerak benda, sehingga Y sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat sama dengan 30 dikali 3 minus setengah kali 10 kali 3 kuadrat sama dengan 45 meter. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM.